Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih mubarakan alaih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatuna Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alayka ya Rasulullah. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arshil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Qala Allah ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallahu rabbul arshil azim. La ilaha illallahu rabbus samawati wa rabbul ard wa rabbul arshil karim. Sadaqallahul azim. Al-mukarram Al-Fadil Ustazuna wa alimuna wa qudwatuna Hendro, Ustadz Hendro, Ketua FK SMM, beserta Wakil Ustadz Samsir Lubis. Al-Mukarramun, Ketua BKM, beserta seluruh pengurus. Yang kita muliakan Bapak Kepala Desa, Bapak Sugeng, yang aktif sudah 2 tahun tur subuh Ahad bersama FKSMM. Tadi Pak Ketua BKM kita doakan beliau terpilih lagi. Kalau saya bilang semoga beliau terpilih selama-lamanya. Karena jarang dapat kepala desa yang mau subuh berjamaah ke masjid. Kalau saya bilang inilah kepala desa Umar bin Khattab. Kemudian seluruh jamaah yang tak bisa kami sebutkan namanya satu persatu. Kalau saya sebut satu persatu, takutnya sampai jam 1. Maka pingsanlah satu persatu, terutama aku. Karena dari 1:30 saya enggak tidur, takut kesiangan. Seluruh jamaah rahimakumullah. Tiada kata yang paling bijak dan yang paling cerdas kecuali ucapan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin, kepada Allah Azizul Ghafur, penguasa alam dan kubur. Langkah kita datang kemari pun Allah yang mengatur. Dialah Allah yang maha pengampun,
walau dosa banyak bertimbun, yang penting bertaubat sebelum pikun. Bersyukur kita kepada Allah bisa berkumpul sebanyak ini di Masjid Baitur Rahman. Saya doakan yang datang hari ini, pulang dari kajian ini, rezekinya bertambah-tambah. Bisa beli rumah yang mewah, bisa beli mobil yang mewah, bisa berangkat haji ke Mekah, bisa menikah. Salawat serta salam kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sepaatnya sangat kita harapkan pagi, siang dan malam. Man shalla alayya salata wahidan sallallahu alaihi asyran. Hadis riwayat Muslim. Sekali kita berselawat ayah tak tanggung-tanggung, maka Allah dan malaikat yang berselawat kepada kita 10 kali. Dipertegas dalilnya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Saya tak akan lama-lama memberikan tausiah. Biasanya kalau saya tausiah Ahad jam 6:30 sudah di rumah. Ini 6:30 baru naik panggung. Tak usah lama-lama. Karena ceramah ini lama atau cepat sama aku tengok amplopnya. Enggak, itu seloro. Baiklah, karena ini jamaahnya luar biasa. 36 masjid dan musola bergabung. Ada masjid sedang dibangun. Untuk itu kita ambil temanya, kemajuan umat diawali dari masjid. Saya ulangi, kemajuan umat diawali dari masjid. Tak tanggung-tanggung. Rasulullah bersabda, hadisnya riwayat Muslim, man shallal isya fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail. Siapa yang salat isya berjamaah di masjid, maka sungguh dia telah melakukan salat sunnah malam nisfu, setengah malam. Setengah malam itu Pak 6 jam. Tak mungkin kita sanggup tegak, ruku, sujud, seterusnya salat selama 6 jam setengah malam. Dan tak boleh. Tapi salat isya berjamaah di masjid sama kita seperti salat sunnah setengah malam. Itu fi'il madi. Berarti telah kita lakukan. Berarti kita telah mendapat salat sunnah setengah malam. Hadis itu belum habis. Barang siapa yang salat subuh berjamaah ke masjid, maka dia seolah-olah telah salat satu malam penuh. Kulluh. Kulluh itu kalau bahasa Arab artinya gelas ini penuh rata. Berarti satu malam suntuk 12 jam. Tak mungkin kita sanggup salat selama 12 jam tak berhenti. Dan tidak boleh. Tapi salat subuh berjamaah tadi di masjid, kita telah salat sunnah satu malam penuh. Berikutnya, keutamaan salat subuh. Allah ceritakan di Quran surah Al-Isra ayat 78. Aqimis salah lidulukis syam ila khasyakil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana mash'uda. Kata Allah, aqimis salah fi'il amar. Tunaikan kamu salat siang dan malam. Tapi ketika salat subuh Allah bilang, inna Qur'anal fajr kana mashhuda. Kenapa Allah mengawali ayat ini? Inna, sesungguhnya Quran fajri subuh. Kenapa Allah tidak bilang langsung inna fajri kana mashhuda? Sesungguhnya subuh itu disaksikan malaikat. Tapi Allah bilang Quran subuh itu disaksikan oleh malaikat. Kita tadabbur. Salat subuh memang salat yang paling singkat 2 rakaat. Tapi salat subuh sesungguhnya salat yang paling lama dikerjakan Nabi. Kenapa lama tegaknya Pak? Karena panjang ayatnya. Tadi apa yang dilakukan oleh Ustaz Endro cocok itu.
surah pertama, ayat rakaat pertama, surah Al-Waqiah. Cuma aku tengok tadi kalau sempat habis 96 ayat, ajab ini. Bubar semua. Pikir. Artinya Pak, mohon maaf, kita kan mengaji nih Pak. Imam salat subuh harus khusus. Saya kaji lagi Pak. Rasulullah kalau subuh itu, Jumat subuh, Idul Fitri, Idul Adha, hari-hari kemenangan, beliau membawakan 2 ayat yang dia sukai. Pertama surah Al-Ghasyiyah, yang kedua surah Al-A'la. Sepakat ulama, subuh itu minimal ayatnya sepanjang surah Al-A'la. Udah, berikutnya. Ini ketiga. Ini Pak, keras ini Pak. Saya sudah keliling Jawa Barat, semua kemana? Komunitas Surabaya menyampaikan tentang subuh ini. Berikutnya Pak. Menurut Umar bin Khattab, sahabat Nabi yang dijamin Allah masuk surga, menafsirkan Quran Al-Isra ayat 78. Aqimis salah lidulukis syam ila khasyakil laili wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajri kana mashhuda. Menurut Umar bin Khattab, orang yang salat subuh berjamaah ke masjid adalah orang yang benar imannya. Saya ulangi Pak, benar imannya. Orang yang tidak subuh ke masjid, orang yang dipertanggungjawabkan, orang yang diragukan keimanannya. Yang menjadi tolak ukur kita, yang menjadi acuan kita, barometer kita adalah salat subuh kita. Ayah, berikutnya, jujur kita. Ini mengaji Pak ya. Ini enggak ada lucu-lucunya. Minta izin. Saya sudah merinding saya. Ayat 78 Al-Isra bercerita tentang keutamaan salat subuh disaksikan oleh malaikat. Artinya apa Pak? Orang yang salat subuh doanya diijabah Allah. Kenapa diijabah? Karena malaikat yang turun dari langit tadi akan bekerja di dunia ini. Malaikat yang akan naik kembali habis kerjanya sipnya. Berganti salat subuhnya tadi pagi di masjid-masjid kita. Siapa yang berdoa di waktu subuh itu, doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat 79. Tadi kan 78, Pak. Tentang keutamaan salat subuh. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilah. Kata Allah, sesungguhnya salat sunnah tahajud nafilah. Apa arti nafilah, Pak? Tambahan. Artinya, jangan sampai salat tahajud awak di rumah, tapi tidak salat subuh ke masjid, karena pahala salat subuh berjamaah ke masjid jauh lebih baik, jauh lebih agung, jauh lebih mulia, jauh lebih bagus daripada tahajud di rumah, tapi tidak subuh berjamaah ke masjid. Allahu Akbar. Itu maknanya Pak. Allahu Akbar. Itu Pak, kalau kita mentadabur ayat Pak. Sekali lagi, bukan tak hebat salat tahajud. Tapi tahajud hebat, bertambah awak subuhnya ke masjid. Berikutnya. Udah jam 6:30 udah selesai. Iya. Karena jam 1:30 enggak tidur. Udah. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1 dan 2. Ayatnya populer. Qad aflahal mu'minun, kata Allah. Sungguh beruntunglah kita orang-orang yang beriman. Kita disebut Allah orang-orang yang beruntung. Siapa orang yang beruntung itu? Allah jawab di ayat kedua. Allazina hum fi salatihim khashi'un. Itulah orang-orang yang khusyuk salatnya. Orang yang beruntung adalah orang yang khusyuk salatnya. Kalau kita salat berjamaah, yang menjadi ukuran, yang menjadi inti adalah imam. Kalau imamnya khusyuk, jamaahnya khusyuk, semua yang berjamaah di tempat itu disebut Allah khusyuk.
Berarti kita orang yang beruntung. Tengok Pak. Andai kata imamnya tidak khusyuk, namanya manusia Pak. Tapi salah satu saja jamaah yang berjamaah di tempat itu khusyuk, maka semua yang berjamaah di tempat itu disebut Allah khusyuk. Berarti kita orang yang beruntung. Apa maknanya? Sebenarnya Allah mau bilang begini Pak. Tahukah kamu siapakah orang-orang yang beruntung itu? Kata Allah. Itulah orang yang datang berjamaah ke masjid. Cuma Allah itu, Quran itu tinggi sastranya, tinggi nilai bahasanya, lembut sentuhan Allah itu subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, hadis riwayat Imam Abu Dawud. Allahumma barik li ummati fi bukuriha, kata Allah. Ya Allah, kata Rasulullah, berkahi umatku yang berbuat baik di waktu subuh ini. Berkahi umatku yang mengawali fajarnya berjamaah di masjid. Orang yang subuh ke masjid mendapat doa khusus dari Rasulullah yang doanya ayah tak mungkin ditolak Allah. Berkahi, berikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang mengawali fajarnya berjamaah ke masjid. Tengok Bapak itu. Berarti ayah bunda yang datang hari ini adalah orang-orang yang mendapat berkah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi tadi kata Ustaz Hendro, orang duduk mendengarkan taklim hadisnya riwayat Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, lebih baik daripada solat sunnah 1000 rakaat. Alpam 1000 rakaat. Kapan kita sanggup solat sunnah 1000 rakaat, Pak? Orang solat tarawih pun kita nyari yang 8. Saya aja Pak, jadwal tarawih saya mana yang 2-3 saya tolak udah 3 tahun belakangan ini. Karena umur saya sudah 49. Tak sanggup saya lagi jadi imam. Kenapa enggak sanggup? Agak buru-buru, tak khusyuk saya. Saya tolak. Lebih lanjut Rasulullah berkata, hadis riwayat Tirmizi, man kharaja talabil ilmi fahuwa syahid hatta yarji. Siapa yang keluar dari rumahnya, tadi dah keluar semua saya tengok, mendengarkan satu kajian, mendengarkan satu bab ilmu, pahalanya fahuwa syahid, sama dengan orang yang syahid. Orang syahid Pak dikubur tidak ditanya. Pahala bapak ibu ini yang datang kemari ini Pak, sama dengan pahala orang yang syahid. Ditutup hadis itu, hatta yarji, sampai kita pulang. Kalau bapak ingin tak mau putus pahala syahid itu, jangan pulang dari Masjid Baitur Rahman ini. Ajak panitia, kemana si umat lagi tidak dicari. Berikutnya Pak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Abu Dawud, Bashir, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang datang di tengah gelapnya malam, dinginnya subuh, bahwa pada mereka bin nuri tam yaumal qiyamah, mereka akan mendapat cahaya sempurna pada hari kiamat. Isya subuh ke masjid, orang akan mendapat cahaya sempurna pada hari kiamat. Enggak tanggung-tanggung ayah. Kita nanti akan bercahaya. Bukan lagi cahaya aja, tapi sempurna pada hari kiamat. Di manakah sumber cahaya itu jamaah rahimakumullah? Allah terangkan Quran surah An-Nur ayat 35, 36, 37, 38. Tak mungkin kita kupas Pak. Apa kata Allah? Allahu nurus samawati wal ar. Allah adalah sumber cahaya langit dan bumi. Allah. Di mana sumber cahaya itu? Allah jawab di ayat berikutnya. Fi buyutillah. Buyut artinya rumah-rumah Allah. Berarti cahaya-cahaya Allah itu ada di masjid-masjid. Ketika pesawat NASA naik ke bulan, mereka zoom dunia ini, gelap. Mereka penasaran, mereka zoom lagi, gelap. Mereka perbesar lagi. Penasaran mereka Pak.
Akhirnya nampaklah dua cahaya. Terang benderang. Mereka penasaran dari mana sumber cahaya ini. Mereka zoom lagi, dipastikan. Dua cahaya itu dari dua kota yang dimuliakan Allah. Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Haram di Mekah. Kemana Masjid Baitur Rahman? Kemana masjid-masjid yang lain, Pak? Kalau masjid ini ingin nampak di zoom dari bulan, jadikan subuhnya seperti salat Jumat. Baru masjid ini nampak di zoom dari bulan. Ada cerita nih, Pak. Jangan togang kali. Iya. Nama saya Muhammad Amin Dalimunte. Dari Polda Su. Polonia Dalam Starbanujung. Bukan polisi daerah Sumatera Utara, Pak. Iya, Polonia Dalam Starbanujung. Istri saya 4. Anaknya, Pak. Jangan dulu, itu istri saya ikut. Karena kami mau ke pesantren jadi jemput anak kami sekalian. Pak, ada minta maaf, mohon maaf, minta izin. Tidak boleh mengukur rezeki orang. Ada seorang tukang becak. Ada seorang saudagar kaya. Lagi nginap di hotel berbintang Yogyakarta. Jogja itu Jawa apa tuh, Pak? Jawa Tengah. Iya. Nginap, Pak. Habis sholat tahajud, dia nggak bisa tidur. Dia turun ke lobi hotel. Dia cari taksi. Dia ingin keluar menyaksikan indahnya kota Jogja menjelang subuh. Dia tengok taksi nggak ada, Pak. Di seberang hotel nampak beberapa tukang becak. Dia panggil. Datang tukang becak tadi, Pak. Begitu datang tukang becak tadi, Pak, ajak saya keliling kota Jogja. Saya ingin menyaksikan kota Jogja di waktu subuh. Saya bayar Bapak 500.000 rupiah. Dikasih, Pak. Sepakat, jalan. Tapi Pak, setengah jam lagi mau azan subuh. Tukang becak tadi bilang, izin Pak, mohon maaf sebelumnya. Boleh Bapak pindah ke becak yang lain? Loh, kok begitu? Tapi kan udah sepakat. Mohon maaf Pak, Bapak pindah ke becak yang lain, uang ini Bapak ambil lagi. Saya ridho, saya ikhlas. Kenapa? Karena saya mau sholat subuh berjamaah di masjid. Datang kata orang kaya tadi, Pak, bagaimana kalau saya naikkan tawarannya 500.000 lagi? Berarti 1 juta. Ajak saya keliling. Tukang becak tadi tetap istiqomah. Mohon maaf Pak, saya tak bisa. Kenapa tak bisa? Karena Ustadz kami pernah bilang, apa katanya? Salat 2 rakaat sebelum subuh khairum minad dunya wa ma fiha. Lebih baik daripada dunia dengan segala isinya. Hadis riwayat Muslim. Saya tidak mau kehilangan dunia dengan segala isinya hanya gara-gara uang 1 juta rupiah. Mohon maaf Pak, ambil. Bapak pindah ke becak lain. Pak, terakhir Pak, apa kata tukang becak itu? Pak, bagaimana kalau tawaran saya terakhir? Saya naikkan 500.000 rupiah lagi. Berarti 1.500.000. Sekali lagi Pak, mohon maaf. Silakan Bapak turun, ambil uangnya. Saya ingin sholat ke masjid. Karena saya sudah bernazar, sisa umur saya akan menghabiskan di masjid. Karena Bapak tadi terharu Pak, malu. Orang kaya tadi bilang, saya ikut Bapak. Ikut ya Pak. Belok becaknya ke masjid. Dia saksikan tukang becak membuka pagar masjid, membuka masjid, menghidupkan lampu masjid, menghidupkan kaset di masjid. Salat subuh pun berkumandang. Saat salat berkumandang, menangis terharu orang kaya tadi. Bukan karena sahdunya bacaan imam, tapi dia malu istiqomahnya tukang becak tadi. Habis salat subuh Pak, disaksikannya tukang becak tadi mematikan lampu, membuka jendela-jendela di masjid, kemudian membersihkan masjid. Kemudian orang kaya tadi datang bilang, Pak, tolong tawaran saya keempat jangan ditolak. Apa itu? Tadi ketika subuh berkumandang, saya terharu
menangis. Terlintas di hati saya ingin memberangkatkan Bapak naik haji plus beserta istri Bapak tahun ini. Tengok itu Pak, karena istiqomahnya mengejar 2 rakaat sebelum subuh. Tadi mohon maaf, mungkin bertanya-tanya jamaah. Ustaz Amin kenapa mundur ke belakang habis salat subuh? Kenapa salat lagi 2 rakaat? Tadi kan saya terlambat, tidak sempat salat 2 rakaat qobliyah subuh atas sunnah fajar. Rasulullah bersabda, hadis riwayat Imam Ahmad, hadis riwayat Imam At-Tirmizi, Rasulullah bersabda, ro'a. Kalau ro'a itu artinya Pak gini Pak, di muka mabi gini. Ditengoknya sahabat, habis subuh, salat lagi 2 rakaat. Datang kata Rasulullah, sahabatku, subuh hanya 2 rakaat, kenapa kau salat lagi? Dalam hadis yang lain, begini katanya, tak ada lagi salat habis subuh, kenapa kau salat lagi? Dijawab sahabat tadi aku tak sempat salat sunnah fajar. Aku langsung salat subuh berjamaah. Karena subuhnya saja sudah, salat sunnahnya saja sudah hebat, apalagi salat subuhnya. Aku tak mau, tengok Pak, aku tak mau katanya, kehilangan dunia dengan segala isinya, aku kerjakan sekarang. Nabi diam. Kalau Nabi diam berarti Pak, setuju, berarti hadis. Nanti kalau Bapak Ibu nanti sholat di satu masjid, habis sholat subuh, ada orang lagi sholat berdiri 2 rakaat. Itu namanya Pak, sholat qobliyah subuh. Tapi niatnya tidak kodo, tetap qobliyah subuh. Kenapa Pak? Tapi syaratnya ada. Sudah menjadi amalan rutin. Dan sekali-sekali, karena ada halangan yang mustahak. Nah, itu dia Pak, bukan tiap hari. Nah, berikutnya. Ini terakhir. Iya, tak usah lama-lama. Quran surah At-Taubah ayat 18. Harus kita sampaikan ini Pak. Ini intinya kajian kita. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas salah wa ataz zakah. Innama, kalau artinya Pak, sekali-sekali kamu tidak. Kalau diterjemahkan bebasnya, jangan kamu mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir kalau kamu belum bisa aqamas salah wa ataz zakah. Salatnya di masjid dan tunaikan zakat. Memakmurkan rumah Allah syaratnya 2 menurut surah At-Taubah. 1, wa aqamas salah. Salatnya di masjid, bukan di rumah. Guru kita, Profesor Ustadz Abdul Somad berkata, suami ibu salat di rumah itu adalah suami yang solehah. Kata Ustadz Abdul Somad. Aku cuma mengikut aja aku Pak. Itu dia. Salatnya di rumah. Beruntunglah ayah bunda jamaah apabila anaknya subuh melangkah ke masjid, menangis kita, terharu kita. Karena anak kita sudah bisa subuh berjamaah ke masjid. Tengok Ustaz Hendro, dibawanya anak. Memang harus begitu Pak. Ini terbalik. Udah ajan sholat maghrib. Ayahnya menonton. Omaknya menonton. Anaknya menonton. Nonton berjamaah TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan dimatikan ayahnya TV. Ayahnya bilang, udah bubar, jalan. Uduk. Disuruhnya anaknya dan istrinya beruduk ke kamar mandi. Tapi TV tetap tak dimatikan. Saat anaknya dan istrinya mau jalan uduk ke kamar mandi, tiba-tiba reporter TV-nya marah. Reporternya marah Pak. Apa kata reporternya? Jangan kemana-mana. Kami kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Tak jadi kemana-mana, duduk di situ. Akhirnya anaknya yang paling kocik bercakap. Yang paling kecil bilang, apa kata anaknya? Subuh maraton
Zuhur ke salon, asar badminton, maghrib sinetron, isya main handphone, mati kena smackdown. Salatnya di masjid. Ayat berikutnya, lanjutnya Pak. Wa ataz zakah, tunaikan zakat. Tengok Pak, zakat bukan dalam arti fikih harus menunggu setahun, harus cukup jumlahnya, nasabnya, haulnya baru dikeluarkan. Zakat itu mengeluarkan yang aku punya. Aku sudah sholat di Masjid Baitur Rahman, nyaman, dingin, sejuk. Kenapa? Ada AC-nya, ada ambalnya. AC itu tidak gratis, dibayar. Ada penceramah itu tidak gratis, didatangkan, diundang, dibayar. Imam itu dibayar. Sekarang kewajibanku selanjutnya, setelah menunaikan kewajibanku, aku tunaikan kewajibanku berikut. Masukkan uang ke kotak infak itu. Itu pesan Allah sebetulnya. Ini infakku 2.000. Memang 2.000 Pak. 5 kali, seminggu, sebulan, setahun. Tak terasa Wak Sangkot tiap hari berimpak 2.000. Dalam setahun Wak Sangkot sudah menyumbang 1 ambal di masjid. Ada kajian di situ, ada berjamaah di situ, ada seterusnya di situ yang iktikaf. Pahalanya mengalir, mengalir dan mengalir. Kalau bahasa kasarnya Pak, mohon maaf, bahasa kasarnya tidak ada yang gratis. Kencing aja bayar, apalagi kau beribadah di rumah Allah. Itu kira-kira yang Allah sampaikan Pak. Dan itulah yang dilakukan Masjid Joko Kariang. Makanya judulnya Masjid Memakmurkan Jamaah. Dari mana? Dari uang infak tadi. Tapi janganlah pula gara-gara aku bilang 2.000 biasa infak Bapak 2.000. Janganlah pula. Ini kan cuma contoh. Iya. Tahun 1987. Pak, 87. Ya. Dolar pada saat itu masih 700 rupiah. 700 rupiah. Datanglah Pak Haji Ismail almarhum di Jogja. Dibawanya uang 800 juta. Sedang dibangun di situ sekolah Muhammadiyah dan masjid. 800 juta tahun 87. 87 Pak, dolar masih 700 rupiah. Berapa ratus M itu hari ini? Kalau hari ini 2021. Pak, ada yang nampak. Pak Haji, apa enggak rugi berimpak uang sebanyak itu? Apa tak bangkrut berimpak sebanyak itu? Dijawab sama almarhum Pak Haji Ismail. Saya ini rakus harta. Saya ini tamak harta. Karena saya tamak, saya ingin harta itu saya bawa mati. Hari ini banyak orang mengaku cinta harta, tamak harta, tapi dia tidak mau harta itu dia bawa mati. Ditutup sama Pak Ismail. Miskin di dunia saja susah, konon nanti miskin di akhirat. Saya ulangi Pak. Miskin saja di dunia susah, konon nanti miskin di akhirat. Tengok Bapak itu. Siapa yang menolong kita? Yang kita makan busuk jadi kotoran, yang kita pakai lapuk dimakan waktu, yang kita tinggal jadi warisan. Belum kita balik nama sudah pindah sama orang lain. Udah ribut Pak. Yang paling sedihnya meninggal jam 4 sore ayah tuh. Apa kata anaknya yang paling tua? Ustadz, boleh malam ini ayah kami inapkan? Malam ini aja Ustadz. Kalau inap artinya apa Bu? Berarti bukan rumah kita numpang. Padahal rumah itu rumah bapak tuh. Siang malam dia bekerja. Nggak tahu waktu. Tinggal sholatnya. Sikut kanan kiri. Hari itu. Boleh kami inapkan ayah kami Ustadz. Kan udah tanggung Pak. Dikubur kan? Apa kata Ustadz tuh? Boleh. Tapi kuburkan besok sebelum zuhur. Padahal itu rumah ayah tuh. Tengok itu Pak. Yang paling sedih ibu, meninggal suaminya jam 4 sore. Disemayamkan di ruang tamu. Banyak tamu yang datang.
Datang, makin malam, makin sunyi, jam 1, jam tengah 2 tak ada lagi orang. Yang ada anaknya bersemayam di jenazah emaknya. Namanya lo emak awak meninggal. Tidur di muka emak awak tu. Tiba-tiba Pak, jam 2 kurang, keluar suami. Kan meninggal istrinya Pak. Keluar suaminya dari kamar. Dilangkahinya jenazah istrinya. Tengok itu Bu, dilangkahinya. Rupanya ada anaknya yang belum tidur, dia tengok. Mak, kenapa ayah, kenapa lah mak langkahi? Ayah langkahi jenazah mak tu. Kok tega kali ayah? Kok kejam kali ayah? Apa kalau ayah langkahi jenazah mak tu bisa hidup lagi? Ayah, menangis anaknya. Dijawab ayahnya. Ayah enggak tega nak. Ayah enggak kejam. Cuma ini janji ayah sama emak kau. Apa janji ayah? Ayah tak boleh nikah sebelum jenazah ayah mak kau kulangkahi katanya. Makanya dilangkahinya rupanya malam. Jangan bodoh sangko dulu. Sekali lagi Pak. Miskin di dunia saja susah. Konon nanti kita miskin di akhirat. Aduh, kalau orang pelit itu Pak menyiksa dirinya. Ada cerita Pak. Habis sholat Jumat, ada seorang bapak di teras. Udah 1:30 masih di teras, keringat dingin dia Pak. Gemetar badan. Datang kata nazirnya, kata marbotnya, boleh bapak pindah, ini ambal mau kami gulung Pak. Bentar lagi ya nak ya, bentar lagi nak, bentar aja nak. Ditinggalkan dan digulungnya yang lain Pak. 15 menit lagi datang nih, Pak, bapak pindahlah, ini ambal mau kami gulung. Udah mau jam 2, saya mau kerja lagi Pak, katanya. Diam juga bapak itu, berkeringat dingin. Apa kata marbot tadi, bapak sakit ya? Bapak demam ya? Aku tengok keringat dingin. Tidak nak, kalau bapak nggak sakit, nggak demam, kenapa bapak keringat dingin? Tadi lewat kota Impak, salah tarik aku. Ku tarik 100.000 katanya. Makanya keringat dingin dia Pak. Salah tarik rupanya Pak. Hati-hati, ada tadi yang salah tarik. Mudah-mudahan. Kita lanjut. Ketika umat Islam sampai di Madinah, makin lama makin ramai, makin lama makin ramai, makin ramai. Kebutuhan pokok air minum semakin meningkat. Ketika itu pemilik sumur seorang Yahudi yang zalim. Ketika umat Islam yang beli air darinya, airnya dia naikkan berlipat-lipat, berlipat-lipat. Nampak Rasul. Rasul spontan berkata, spontan Mbak, siapa yang mau memboking surga? Dan tak sengaja didengar Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, apa maksudmu memboking surga? Kau wakafkan sumur ini untuk penduduk Madinah. Kau telah memboking surga. Pulanglah Utsman berlari-lari. Dia ambil uangnya. Dia bayar sumur itu tanpa ditawar-tawar Pak. Kalau dirupiahkan hari ini, sumur itu 2021, 5M. Itulah sumur yang paling mahal di dunia. Ada sumur di Mencirim ini 5M Pak. Itulah Pak. Tanpa ditawar. Apa kata Yahudi tadi? Kaling senangnya. Utsman, yang kujual kan hanya sumur. Tapi karena engkau tidak menawar, apa yang ada di sekitar sumur ini, kurma ini, zaitun ini, kebun ini, semua jadi milikmu. Sekarang pohon kurma itu Pak, kebun kurma, zaitun itu berkembang. Dibelikan sebuah hotel di samping, dibangun sebuah hotel di samping Masjid Nabawi. Uangnya itu, hasilnya itu dibuat gratis untuk orang yang kuliah di Ummul Qura. Utsman bin Affan boleh meninggal 14 abad yang lalu, tapi wakafnya masih bisa kita saksikan. Pahalanya terus mengalir. Yang lebih patennya Pak, uang itu dipegang Kementerian Wakaf Saudi Arabia yang amanah. Sekarang wakaf Utsman itu berkembang. Itulah amanahnya. Dan entah gimana itu, nggak tahu aku Pak. Wallahu a'lam. Tahulah Bapak,
Menjaga amanah itu sulit. Lebih sulit daripada menjaga aminah. Betul kan Pak? Sebelum pilkada banyak kali cakapnya. Pilih aku, kalau aku terpilih, langit akan aku atap, laut akan aku semen. Sebelum. Iya, Pak. Iya. Begitu udah terpilih, tapi beda dengan Pak Kepala Desa. Iya, beda. Mau dia subuh. Nanti sekali-sekali ku undang Pak Kepala Desa, ada 8 ormas subuh juga gabung dengan kita. Muhammadiyah, NU, Dewan Masjid Indonesia. Dari Serdang juga Pak. Saya sebagai penceramah adanya dibawa. Targetnya masjid yang masih sunyi subuhnya. Kita datangi. Kita kasih pencerahan tentang keutamaan subuh berjamaah. Belum habis cerita saya tadi kan? Usman. Kalau teh manis biasanya 5.000. Kalau manis dingin 7,5. Ini ku tengok udah manis dingin dia. Iya. Dah. Pak. Ba'da salat asar Rasulullah datang ke rumah Utsman. Rasul yang datang. Utsman, apa yang kau lakukan ini luar biasa. Allah menurunkan ayat kepadamu. Maksudnya bukan Utsman yang dapat ayat, Pak. Jangan salah paham. Sebab turunnya ayat. Asbabun nuzul ayat. Apa itu ayatnya, Pak? Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi, wadkhuli jannati. Ayat ini, minta izin Pak, fungsinya bukan untuk melepas mengantar jenazah. Walaupun ada hubungannya dengan kematian. Tapi ayat ini menyampaikan sama kita, siapapun kita yang ingin dapat panggilan indah, ya ayatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, syaratnya seumur hidup dia harus pernah berwaqaf, berimpak, bersedekah. Ini rumah Allah sedang berdiri. Ini tanggung jawab kita bersama. Kata Rasulullah dalam sebuah, innama umaru masajidillah ahlullah. Orang-orang yang memakmurkan rumah Allah, disebut Nabi, ahlu keluarga Allah. Sisihkan impak kita nanti kemari, Pak. Saya ingin tahun depan nanti pas peresmian masjid ini, saya diundang nanti lagi ceramah. Iya, tahun depan, berarti tahun 2002. Iya. Karena ini tanggung jawab kita bersama, Pak. Mohon maaf, satu-satunya ayat di Quran yang sebab turunnya ayat tentang husnul khatimah adalah Quran surah Al-Fajr yang kita bacakan tadi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Kalau kita ingin dipanggil Allah yang indah, maka kita harus berimpak, bersedekah. Apa yang dilakukan FKSMM, agak payah aku menyebutnya. Persatuan Forum Komunikasi Silaturahmi Masjid Musola Mencirim, ini udah hebat, Pak. Ada sedekah umat. Nanti habis ini kami diundang pula makan di rumah. Di rumah siapa? Di rumah panitia. Memang kalau aku minggu ceramah, istriku tak pernah beli sarapan. Kenapa tak pernah, Pak? Karena menunggu aku pulang ceramah, bawa sarapan biasanya. Tapi hari ini kami kan tak pulang, langsung ke pesantren. Inilah luar biasanya Pak BKM ini. Tapi jangan semua ikut, Pak, tak cukup nanti. Hanya orang-orang tertentu aja. Kalau semua nanti tak cukup. Yang terakhir, ayah bunda jamaah rahimakumullah. Hadisnya enggak tanggung-tanggung, Bukhari dan Muslim. Ada 7 kelompok manusia yang dapat naungan dari Allah. Saat itu ayah, keringat kita sepinggang. Kenapa sepinggang? Karena matahari di kepala kita. Tidak ada lagi pertolongan, tidak ada lagi naungan, tidak ada lagi tempat bersandar. Tapi ada 7 kelompok yang dapat naungan, yang dapat pertolongan. Salah satu dari 7 itu, nomor 4 adalah ar-rijal qawwamuna syabab qalbuhu mu'allakum bil masajid.
Anak muda hatinya terpaut ke masjid. Anak muda senang ke masjid. Anak muda salatnya di masjid. Kenapa yang dapat pertolongan itu anak muda? Kata Nabi, bukan orang tua. Minta izin Pak, kalau orang tua ke masjid itu tidak istimewa. Kapan lagi sudah tua tak ke masjid? Tapi kalau anak muda ke masjid, itu akan mengikat sampai dia tua senang ke masjid. Memakmurkan masjid. Rumah Allah bukan harus tinggal di masjid, bukan harus makan di masjid, bukan harus meninggalkan anak bini. Tapi dia tetap bekerja. Begitu Allah panggil, fas'au ila zikrillah. Dia tinggalkan ke masjid, kemudian dia pantashiru, kembali bekerja. Anak muda yang disanjung-sanjung Nabi, bukan orang tua. Jangan seperti ceritaku yang terakhir ini. Ada bapak-bapak seumur hidupnya tak pernah ke masjid, Pak. Tak pernah ke masjid. Satu hari dia ke masjid, terkejutlah orang Pak tetangga. Mungkin udah dapat hidayah ini. Diikuti orang dari belakang rame-rame, Pak. Semangat orang mengikutinya. La ilaha illallah. Semangat orang, Pak. Sampai ke masjid terkejut orang, Pak. Udah nggak pernah ke masjid, langsung ke depan. Tapi bukan ondak jadi imam, tapi ondak disolatkan. Jangan sampai begitu. Ada seorang ibu nggak pernah membungkus dirinya, tidak pernah menutup auratnya. Satu saat dia menutup auratnya. Kapan itu, Pak? Saat dia sudah mati. Ada seorang ibu nggak pernah ke masjid, Pak. Nanti kita bahas, Pak. Bolehkah ibu-ibu perempuan? Nanti kita buat kajiannya khusus. Karena ibu-ibu yang sudah kita kaji, Pak, dari jamaah 1 sab bisa 4 sab sampai 5 sab. Tapi nggak sempat lagi nih, Pak. Tak sempat lagi. Kok ditambah amplopnya mau juga aku. Nggak seloro tuh, Pak. Seloro. Iya. Jangan pula gerah, Pak. Tak pernah ibu ke masjid seumur hidupnya. Ada kajian, ada wirid akbar, ada solat tasbih, nggak ke masjid. Satu saat ibu ke masjid, kesasar dia, Pak. Masuk sab laki-laki. Tapi laki-laki, kami pun tak marah laki-laki. Kenapa tak marah, Pak? Karena ibu itu udah mati, tidak disolatkan. Jangan sampai seperti itu. Semoga kajian ini bermanfaat. Mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lihat warna merah nih, tekan tombol subscribe, bagikan, share, suka, like, ting tong, loncengnya jangan lupa. Insyaallah, semoga video-video yang ada di Mencium Syariah berguna bagi sahabat dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.